Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Trias Beauty School. Kali ini kami akan memperagakan tutorial sanggul pengantin Sunda Putri. Tentunya itu adalah salah satu dari unit kompetensi tata rias pengantin Sunda Putri. Yang perlu kita pahami di sini sebelum kita melaksanakan dan membuat sanggul pengantin Sunda Putri, tentunya kita harus pahami dulu standar kompetensinya, yaitu 1. Menentukan sanggul calon pengantin. 2. Membentuk sanggul puspa sari. Adapun indikatornya adalah mengidentifikasi, menentukan bentuk sanggul sesuai kriteria sanggul puspa sari. Dan yang kedua, indikatornya adalah mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan sesuai prosedur, yaitu 1. Sisir ekor, sisir sasak, sisir ember atau sisir halus, cemara 120 cm maksimal atau bisa disesuaikan, harnal paku, jepit bebek, jepit hitam beauty, harnet, karet, hairspray, dan topeng wajah. Baik, ini cara pembagian rambut untuk membuat sanggul puspa sari. Jadi rambut terlebih dahulu sesudah dihaluskan kita bagi dua ya, yaitu posisi depan mulai dari perbatasannya itu telinga belakang ya, karena ini rambutnya itu cukup padat, tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Sesudah dibagi dua, kita rapikan dengan jepit bebek. Kita ambil yang di bagian belakang, yaitu dengan ukuran 5 jari dari pertumbuhan rambut bagian bawah ya. Lalu kita ikat dengan jepit yang sudah digabung dengan karet supaya posisi cemara nanti dudukannya itu bisa kuat. Nah, untuk yang sisa rambut di bawah itu kita haluskan ya, rambut-rambut halus itu dengan hairspray supaya nanti sanggulnya itu rapi ya. Lalu yang sisa rambut yang sudah diikat itu kita akan rapikan yaitu dengan harnet atau dikepang kalau rambutnya panjang ya, tapi kalau kecil boleh pakai harnet ya. Lalu kita ikat dan dirapikan tidak terlalu menonjol supaya nanti dudukan cemaranya itu kuat dan tidak nonjol ke luar ya. Nah, kita dirapikan dengan jepit, boleh pakai harnet, boleh juga tidak. Kalau memang ini rambutnya banyak yang panjang pendek, tentunya kita dibantu dengan harnet ya supaya rapih. Nah, ini cara menutup ikatan rambut di bagian belakang itu dengan harnet. Nah, ini kita mengambil rambut yang namanya kembang turi ya, diambilnya itu hanya sedikit saja di depan telinga ya. Dengan ukuran kita ukur ke ujung mulut, ujung hidung dan ujung telinga ya. Baru kita gunting agar kita bentuknya tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang, juga bentuknya sesuai dengan bentuk wajahnya ya. Nah, kita dirapikan terlebih dahulu dengan boleh dengan hairspray, boleh dengan bulu mata dan lain sebagainya. Rapikan, lalu kita ikat terlebih dahulu atau dipertahankan. Silahkan mau dengan pinkle atau jepit bebek atau jepit beauty ya, mana yang lebih enak, lebih nyaman ya.
Baik, silahkan. Tentunya ini membuat kembang turi itu ada arti dan maknanya. Kalau kami jabarkan di sini, tentunya akan membuat waktu itu semakin melebar. Lalu pembuatan sanggul juga akan semakin lama, sehingga untuk sejarahnya silakan hubungi ke LKP Trias. Nah, sekarang kita perhatikan cara menyasak rambut bagian depan. Tentunya kita harus perhatikan tebal tipisnya rambut. Lalu kita perhatikan juga cara menyasaknya harus searah. Ya, searah kita. Nah, kita mulai dari depan terlebih dahulu. Boleh ada yang dibagi 3, tengah, kiri, kanan. Ada juga yang langsung saja, monggo silakan. Yang penting cara membuat sasaknya itu padat. Baik, mari kita saksikan untuk membuat sanggul Puspasari, yaitu tentunya tadi sudah saya jelaskan, yaitu cemara 120 cm ya, atau 100 cm, sesuaikan saja dengan leher dan bentuk wajahnya. Kalau di sini kita akan memakai cemara yang 110 ya cm. Nah, sesudah gitu kita haluskan ya. Kita haluskan sesudah diikat dengan karet dan juga harnas supaya dudukannya bagus. Lalu kita arahkan ke bawah terlebih dahulu, lalu kita putar ke atas sebelah kiri, putar kembali ke sebelah kanan. Nah, kita dipegang dulu yang sebelah kiri ya, pertahankan dulu dengan harnal paku. Bunga dan perhiasan pengantin Sunda Putri yang dibutuhkan antara lain adalah 1. Sisir bunga 2 buah, penetap 1 buah, 6 buah kembang tanjung, 1 mahkota, 7 buah cunduk mentul, 7 buah mangle pasung, 6 untai mangle susun, dan 2 untai pengasih. Menata atau membentuk sanggul Puspasari, tentunya kita harus memasangkan roncean bunga dan perhiasan kepala. Tentunya bunga yang di sini yang kita sampaikan adalah bunga sedap malam. Dan harus kita pertama mengidentifikasi, menentukan roncean dan perhiasan, menyiapkan dan memasangkan perhiasan yang akan kita pakai dan menyempurnakan hasil sanggul Puspasari. Nah, ini cara memasangkannya. Sisir bunga ya berada di dalam harnet. Ini baru sebelah kanan, terus yang sebelah kiri juga kita pakaikan sisir bunga. Sedap malam, jangan melati ya. Ciri khasnya untuk pengantin Sunda Putri ada dengan sedap malam. Nah, sesudah memasangkan sisir bunga, lalu kita pasangkan penetap. Ya, penetapnya juga harus di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sambungan antara rambut atas sama yang sambungan tadi ya. Kita kuatkan juga dengan jepit ya, kiri kanan atas boleh. Mau kuat sekali kiri kanan atas bawah, monggo silakan, yang penting dudukannya kuat ya. Sesudah memasangkan penetap, baru kita masangkan pasung bunga. Nah, ini pasung bunga itu adanya 7. Ini namanya amis tahu ya. Dia harus dirapikan tentunya.
ciri khasnya ya orang Sunda, sanggul Sunda itu harus ada amis caunya ya. Kalau nasional itu ya sinom ya. Baik, mari kita lihat dengan seksama cara memasangkan mahkota. Nah, ini mahkotanya pun karena memang judulnya Sunda Putri komersil, jadi tentunya mahkotanya pun kita yang benar-benar komersil, yang bisa dicintai dan disukai oleh anak-anak muda zaman sekarang milenial, yaitu yang permata. Tapi tetap tidak mengurangi adat Sunda itu sendiri. Yang penting mereka mencintai terlebih dahulu, tapi mereka juga paham di saat nanti melaksanakan uji kompetensi. Pasangkan cunduk mentul. Ya, cunduk mentul itu ada 7, 5 menghadap ke depan ya. Baik, inilah sanggul pengantin Puspasari. Yang perlu kita pahami, jangan hanya bisa membuat sanggul saja atau membentuk sanggul saja, tapi kita harus pahami terlebih dahulu standar kompetensinya, kompetensi dasarnya, agar kita benar-benar bisa membuat sanggul tersebut sesuai prosedur yang benar. Agar lebih menguasai sanggul pengantin Puspasari, yaitu sanggul pengantin Sunda Putri, tentunya lebih kompeten, silahkan hubungi kembali di LKP Trias Beauty School.